Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dengan materi perkembangbiakan tumbuhan dan submaterinya perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita laksanakan ialah KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan indikator mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat serta mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Materi pembelajarannya ada 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya, serta mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif merupakan pembiakan yang didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan juga dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain manusia, hewan, dan angin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan pembiakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui akar tunggal, stek batang, cangkok, okulasi, sambung, dan sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif berlangsung secara alami dan buatan. Sekarang kita masuk ke materi perkembangbiakan generatif. Selamat belajar anak-anak. Tahapan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan meliputi 1. Perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Ini disebut juga dengan penyerbukan. Lalu serbuk sari yang menempel di atas kepala putih akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Selanjutnya sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Lalu di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum, di mana peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Lalu hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga dan lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bagian-bagian bunga sempurna pada perkembangbiakan generatif yaitu di mana di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin tersebut dapat melakukan perkawinan hingga menghasilkan pembuahan. Bagian bunga yang pertama yaitu benang sari. Benang sari merupakan organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Lalu yang kedua putik. Putik merupakan organ reproduksi sel kelamin betina pada bunga. Lalu yang ketiga mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna melancarkan proses penyerbukan. Dan bakal biji yang berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui bagian bunga yang kelima yaitu kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota sudah mekar. Selanjutnya dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat meletaknya mahkota bunga. Dan terakhir tangkai bunga yang merupakan bagian dari bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Selanjutnya penyerbukan pada bunga terdiri dari 4. Yang pertama penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari menempel pada kepala putik dalam satu bunga. Lalu penyerbukan seruma, di mana serbuk sari bertemu dengan kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, di mana serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain dan pohon lain tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, di mana serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda.
Bagian lain dari perkembangbiakan generatif yang tadi bunga sekarang biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Menurut jumlah keping bijinya, ada biji yang berkeping 1 atau monokotil dan ada biji yang berkeping 2 atau dikotil. Lalu lembaga. Lembaga merupakan bagian biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan keping biji merupakan cadangan makanan pada saat biji sedang berkecambah dari luar biji, sehingga menyerap makanan yang tersedia pada keping biji. Materi kita selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif? Silakan, abis ini akan kita pelajari ya. Perkembangbiakan vegetatif. Pada perkembangbiakan vegetatif yang ditanam adalah bagian tubuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, geragi, tunas, atau daun. Perkembangbiakan vegetatif dapat berlangsung secara alami dan buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Dengan kata lain, vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami. Vegetatif alami yang pertama, contohnya menanam umbi. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan dalam menanam umbi, yaitu menanam umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang ditanam dan memiliki mata tunas yang bakal menjadi tumbuhan baru, contohnya kentang dan ketela rambut. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Ini gambar bawang merah, lalu kentang, tunas bawang putih, dan bunga lili. Selanjutnya menanam tunasnya. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh tumbuhan baru. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Ini dia contohnya. Selanjutnya dengan menanam akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, alang-alang, dan rumput. Kemudian menanam geraginya. Geragi atau biasa disebut dengan stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan pada ruasnya dapat tumbuh tunas yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu rumput teki dan stroberi. Contoh vegetatif alami yang terakhir ialah dengan menanam daunnya. Anak-anak dapat mengembangbiakan tumbuhan juga dari daunnya. Daun yang dipetik kemudian ditanam di tanah, maka akan tumbuh tunas di tepi daun tersebut yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Setelah tadi kita belajar tentang vegetatif alami, sekarang kita belajar tentang vegetatif buatan. Apa sih vegetatif buatan itu? Vegetatif buatan itu dilakukan melalui bantuan manusia. Tanaman tertentu sengaja dikembangbiakan dengan rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Vegetatif buatan yang pertama ialah mencangkok. Mencangkok merupakan membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, yang pertama, sebagian kulit cabang dibuang, lalu cabang itu dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman yang baru. Biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium, contohnya tanaman mangga, jambu air, dan juga rambutan. Ini cara-caranya untuk mencangkok. Vegetatif buatan yang kedua ialah stek.
Stek dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Bagian potongan tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Yang pertama ada stek batang. Stek batang dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Kemudian stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun, kemudian menanamnya. Untuk hal ini prosesnya sama dengan vegetatif alami, yaitu menanam daunnya yang terjadi pada cocor bebek. Serta yang ketiga stek akar, di mana dilakukan dengan memotong bagian akar, contohnya tanaman sukun. Ini gambar dari step-step melakukan stek. Selanjutnya okulasi. Okulasi merupakan perkembangbiakan tanaman yang dengan cara menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong mukibat ke singkong karet, pohon mangga, belimbing, dan sebagainya. Di samping adalah gambar dari tahapan okulasi. Selanjutnya ialah menyambung atau enten. Merupakan cara mengembangbiakan tanaman dengan cara bagian pucuk dahan atau pohon disambungkan ke dahan yang lain yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, ubi, karet, jambu, durian, dan sebagainya. Gambar di samping merupakan tahapan daripada menyambung atau enten. Cara vegetatif buatan yang terakhir ialah merunduk, dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah, lalu akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda. Gambar di samping merupakan tahapan daripada merunduk. Ringkasan materi kita hari ini, yang pertama, makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Kedua, tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif dilakukan dengan cara penyerbukan. Sementara itu, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dilakukan dengan menanam umbi, akar tinggal, tunas, geragi, dan juga daun. Lalu perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan cara mencangkok, stek, okulasi, menyambung, dan juga merunduk. Ya, kita sudah selesai belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan soal uji kompetensi. Selamat mengerjakan anak-anak Unisa. Soal yang pertama, tuliskan ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Yang kedua, jelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Lalu yang ketiga, tuliskan bagian-bagian yang terdapat pada bunga. Soal nomor 4, tuliskan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Dan soal terakhir yaitu sebutkan ciri-ciri perkembangbiakan secara vegetatif. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal uji kompetensinya ya anak-anak Ibu Nisa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apabila anak-anak semua punya pertanyaan, dapat dikirim ke email Ibu Nisa atau di WhatsApp di 0857 6943 0805. Jangan lupa kunjungi Instagram Ibu Nisa di @cacataher. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.